Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Minggu Advent kedua untuk kita sekalian. Firman Tuhan pada minggu ini dari surat Rasul Paulus ke Jemaat Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan 11. Saya membacakannya demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada minggu Advent kedua ini firman Tuhan menyadarkan kita dalam menantikan kedatangan Kristus kali kedua. Maka dituntut untuk hidup dalam kekudusan dan hidup tak bercacat. Seperti pada topik kita, hidup suci dalam penantian hari Kristus. Maka ini penting sekali diungkapkan oleh Rasul Paulus agar setiap orang Kristen yang benar-benar percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat harus memegang teguh dalam imannya. Jangan mau diombang-ambingkan oleh filsafat dunia dan juga ajaran-ajaran sesat yang sekarang ini juga semakin marak. Yang pertama yang perlu kita renungkan pada topik ini adalah hidup kudus dan tak bercacat. Memang tidaklah mudah ya untuk hidup kudus, apalagi tidak bercacat. Itulah sebabnya Paulus dalam doa-doanya mendoakan jemaat, dan bahkan doa itu kita baca juga hari ini, dan juga itu dapat ditujukan kepada kita agar kita dikuatkan oleh Roh Kudus supaya kita bisa hidup melakukan kehidupan yang benar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini. Kalau kita mau telusuri kata kudus, yaitu hagios, artinya kita dibedakan dan dipisahkan dari komunitas umum, yaitu sistem dunia yang jahat dan amoral ini. Maka orang Kristen harus berbeda dari orang-orang lain di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita di tempat umum, di sekolah, kita sebagai orang muda kita harus menunjukkan bagaimana kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Tunjukkan masa mudamu. Tidak ikut-ikutan main game online, ya, perjudian,
tidak ikut-ikutan minum minuman keras. Kalau ada acara di sekolah atau party ulang tahun ya, atau di kantor, atau juga kita sebagai pebisnis, mungkin kita buka toko, atau kita kerja di pabrik, atau kita bekerja di rumah sakit atau di mana saja. Bagaimana seyogianya orang Kristen dapat dengan mudah dibedakan dengan orang lain. Maka orang bisa mengenal, oh itu orang Kristen. Jadi pengenalan itu dapat dilihat dari mana? Dari tingkah laku kita, yaitu yang tidak didasari oleh hukum manusia. Kalau ada pepatah Batak mengatakan menamasa digagat ursa ahamanamaha namasa imana niula. Orang kerjakan itu kita kerjakan, orang kerjakan ini kita kerjakan, ikut-ikutan, padahal itu salah. Maka Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Don't be conformed to this world. Unak kamu sarobang dohot portibion, harus berbeda, punya ciri khas. Lalu di samping kata kudus ya yang ada dalam ayat 10 ya. Ini ayat 10 langsung saya ambil yang pertama ya. Hidup kudus dan tak bercacat. Tak bercacat itu amomos ya, bahasa aslinya without blame ya. Jadi tak punya cacat sedikit pun. Jadi itu diibaratkan, ditujukan kepada korban yang tak bercacat yang harus diserahkan kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah. Jadi dalam hukum Yunani pun mengharuskan ada penelitian terlebih dahulu atas hewan yang dijadikan korban, dan itu tidak didapati satu cacat pun pada hewan itu. Dan jika ada cacat, maka itu tidak layak untuk dijadikan korban bagi Allah. Jadi hanya yang terbaik sajalah yang pantas dijadikan korban bagi Allah. Dan perjanjian lama juga menurut paham seperti itu ya. Korban pengampunan dosa, korban penghapusan dosa itu harus dipilih hewan yang gemuk, yang tak bercacat. Jadi itu diarahkan juga kepada kita manusia. Jadi kata amomos bersangkutan dengan seluruh keberadaan kita manusia sebagai persembahan bagi Allah. Maka persembahkanlah tubuhmu dengan tidak bercacat, kata Paulus ya. Jadi kata itu menyangkut setiap segi kehidupan kita manusia. Baik itu kita melakukan pekerjaan yang kita lakukan, apakah itu kesenangan kita, mungkin pada saat kita berolahraga, bagaimana hubungan suami istri yang hidup dalam kekudusan, dan semua itu dibuat sedemikian rupa supaya kita mempersembahkannya kepada Allah. Mungkin kita pernah sakit ya, apalagi waktu SD, SMP, SMA tuh sering sakit. Lalu orang tua kita menuliskan surat kepada guru wali kelas. Saya ingat waktu saya sakit, papa saya buat surat ya. Lalu di akhir surat itu dituliskan apa? Hormat kami. Lalu ditanda tangani ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di luar negeri, di ujung surat itu ditulis apa? Sincerely yours, ya. Hormat kami, lalu ditanda tangani.
menyatakan bahwa itulah yang sesungguhnya. Orang tua itu menyampaikan yang jujur, yang tulus. Berarti apa yang sudah kita tulis di situ mengungkapkan benar-benar tulus, jujur, bersih, dapat dipertanggungjawabkan. Secara etimologi sincerely, kata Latinnya sine, ya, artinya tanpa, dan sera artinya lilin. Jadi apa maksudnya tanpa lilin? Ya, sincerely itu tadi, ya, tanpa lilin. Ternyata di zaman Renaissance, kalau ada pematung yang membuat patung seperti di Spanyol, ya. Jadi kalau ada yang cacat, ada kesalahan-kesalahan sedikit ketika mereka membuat patung dengan marmer yang mahal. Lalu mereka menambahkan bagian yang cacat itu dengan apa? Dengan lilin, ya, atau sera. Nah, jadi kalau patung yang cacat diakali dengan lilin. Sedang patung yang tanpa cacat dan tanpa tambalan-tambalan itulah disebut dengan patung sincera atau patung tanpa lilin. Jadi dari ungkapan inilah terbentuk frasa sincere. Artinya bahasa Inggrisnya itu tulus. Ya. Jadi kalau kita berhadapkan dengan pematung atau patung Spanyol itu, bagaimana kita memahat diri kita ini, hidup kita. Ya. Bagaimana kita memahatnya. Artinya kita berusaha membentuk kehidupan kita tanpa cacat. Bisa tidak? Sangat sulit ya. Pasti ada saja cacat di sana sini dalam hidup kita ya. Kadang-kadang kita melakukan seperti human error ya. Seperti itu. Jadi bisa saja melakukan apa? Kesalahan. Ya. Jadi sebaiknya hidup kita ini kita gunakan, ya, jangan kita gunakan polesan-polesan, apalagi dengan tambalan-tambalan. Ya. Kalau zaman sekarang ini pernah tidak mendengar istilah ketok magic? Ya, biasanya itu di kendaraan ya, ketok magic kalau ada yang penyok, yang apa itu dibersihkan bisa mulus lagi. Ternyata bukan hanya di kendaraan ya, tapi juga apa? Di tubuh manusia ini juga bisa diketok magic. Yang pesek bisa jadi mancung. Ya. Rambut yang lurus-lurus bisa jadi apa? Keriting, kriwil-kriwil bisa ya. Yang kriwil-kriwil bisa apa? Diluruskan lagi. Nah, jadi bisa diketok magic semuanya ya. Bisa dipoles-poles seperti patung yang salah ditambal dengan lilin. Jadi maksud Paulus di sini adalah bagaimana supaya hidup kita ini kudus, tanpa cacat, tanpa lilin, tanpa polesan di sana sini. Karena apa? Karena itulah tuntutan Allah. Allah itu sempurna, Dia ingin hidup kita sempurna. Kalau begitu, mampukan kita untuk melakukan itu. Disinilah doa Paulus mendoakan jemaat, dan doa itu juga sampai kepada kita bahwa kita juga ikut di dalamnya, supaya kita melalui pertolongan daripada Roh Kudus memberikan kekuatan agar kita hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, disinilah Paulus menulis suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia menulis ini dalam penjara, ya, ditujukan ke jemaat Filipi. Kota Filipi itu ada di Makedonia Timur yang letaknya 16 km dari pesisir laut Aegea. Ya, jadi kota Filipi itu sesuai dengan nama Raja Filipus kedua dari Makedon, atau ayah Alexander Agung ya.
Jadi pada masa Paulus, kota ini sebuah kota Romawi dan pangkalan militer yang terkenal. Jadi pada waktu Paulus dipenjarakan, dia menuliskan surat ini ke jemaat yang ada di kota Filipi. Dan gereja yang ada di Filipi, Paulus yang mendirikannya bersama dengan teman-temannya Silas, Timotius, dan juga Lukas. Dan disinilah dia menuliskan surat ini untuk memberikan kekuatan kepada jemaat, sekalipun dia di dalam penjara, tetapi pikirannya tidak dipenjarakan. Sekalipun tubuhnya dipenjarakan, tetapi dia memberikan motivasi, mendorong jemaat untuk bersukacita. Luar biasa ya. Saya sangat kagum dengan profil Paulus. Bahwa jika ada orang di penjara, saya yakin tidak akan ada sukacita di dalamnya. Apalagi dia menghibur orang yang bersedih. Bagaimana orang di penjara kok lagi memberikan penghiburan kepada orang lain? Dia dipenjarakan memberikan sukacita kepada orang lain. Luar biasa Paulus. Ketika kita menghadapi masalah, kita hanya terfokus pada diri kita. Kita tak dapat lagi melihat orang lain. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, disinilah tema besar surat Filipi ini, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah ya, pasal 4 ayat 4. Nah, jadi memang inilah yang mendorong, memotivasi, bahkan Paulus mendoakan. Bisakah orang yang dipenjara malah dia mendoakan orang lain? Apakah ketika kita sakit kita bisa juga mendoakan orang yang sakit? Apakah kita saat berduka kita bisa memberikan penghiburan kepada orang lain? Inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada setiap kita. Apapun kondisi kita, kita harus bisa bersukacita, kita harus bisa mendoakan orang lain. Bahkan kita bisa memotivasi orang lain. Supaya orang itu tidak terpuruk karena masalahnya sendiri. Jangan kita mau dipenjarakan oleh masalah-masalah kita. Banyak orang dipenjarakan oleh sakit penyakit. Ya. Banyak orang dipenjarakan oleh kemiskinannya. Banyak orang dipenjarakan ketergantungan dengan obat-obatan yang terlarang. Banyak orang dipenjarakan karena dia putus cinta. Banyak orang terpenjara karena dia merasa tidak nyaman dalam pekerjaannya. Dan banyak hal orang dibelenggu. Ya, walaupun dia tidak di dalam teralis besi, tapi banyak orang dibelenggu. Dibelenggu oleh masalah-masalahnya. Kepahitan-kepahitan, akar pahit dalam dirinya ada. Jadi Paulus mau katakan, sekalipun tubuhnya dipenjara, tapi dia tidak terbelenggu, imannya tetap kuat. Bahkan memberikan contoh bagi kita, siapapun kita. Maka harus ada tanda-tanda kehidupan orang Kristen dalam diri orang percaya, sebagai karakteristik Kristen itu harus ada di dalam kehidupannya. Apa itu? Yang pertama, sukacita. Dapat memberikan doa kepada orang lain. Mendoakan mereka supaya mereka kuat di dalam kemurahan Tuhan. Ada sukacita karena firman Tuhan diberitakan. Ada sukacita karena ada iman di sana. Ada sukacita karena ada persekutuan orang-orang percaya di sana. Ada sukacita yang saling memberikan penghiburan. Dan banyak sukacita yang boleh dapat kita ciptakan karena kita hidup di dalam Kristus. Inilah ucapan syukur dan doa Rasul Paulus. Kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian.
Kalau dikatakan pengetahuan bukan sekadar pengetahuan ilmu ya, tapi adalah karunia yang dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi setiap orang percaya, orang Kristen itu harus ada di dalam hatinya, ada roh yang dapat menguji sesuatu. Kata Yohanes, ya, ujilah setiap roh. Ada banyak roh-roh yang bergentayangan di dunia ini. Maka kita harus menguji apakah itu berasal dari Allah atau tidak. Maka Paulus katakan bahwa pengetahuan, pengenalan itu membedakan yang benar dan yang salah. Jadi kalau kita mau peroleh pengetahuan yang benar di dalam Kristus, maka kita perlu membedakan, perlu memilih, perlu mencoba, perlu menyelidiki, perlu menguji. Dengan apa? Dengan api iman. Ya, dengan api iman. Jadi kalau tidak ada api iman kita yang menggelora, ketika ada masalah kita langsung putus asa, berarti iman kita itu melempem, ya, padam dia. Maka bagaimana supaya api iman kita itu menggelora? Ketika ada masalah apapun kita berdiri teguh, kuat, kokoh, gak gampang goyah. Melalui firman Tuhan yang sudah kita terima, kita serap, kita hidupi, kita bertumbuh di dalamnya. Mintalah pertolongan Tuhan untuk memahami segala sesuatunya. Jadi Paulus katakan bahwa kalau kita hidup dalam kekudusan, suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, maka akan ada banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, maka hari datangnya Kristus kali kedua, dia menjadi raja untuk menghakimi semua orang. Maka ketika kita didapati, baiklah kita hidup di dalam kekudusan. Kalau kita dapat meriwai menengok ke belakang soal kekudusan dalam kehidupan orang Israel, adalah yang pertama, tidak menduakan Tuhan. Itu ya, tidak menduakan Tuhan. Kalau menduakan Tuhan itu dosa besar di hadapan Allah. Jangan pernah menduakan Tuhan. Kita yang suami istri, kita juga tidak mau diduakan, ya kan? Ada yang mau diduakan, keada. Jangankan suami istri yang masih pacaran saja, ya, nggak mau ada dua atau tiga, diduakan atau ditigakan. Ya. Nah, kalau bisa, kaulah segala-galanya, kau milikku, katanya. Ya. Jangan ada orang lain, jangan ada orang ketiga yang mengantarai kita, kan gitu. Itu masih pacaran loh. Apalagi kalau sudah berkeluarga, kan harus hidup dalam kekudusan. Tuhan pun begitu, dia tidak mau diduakan, harus hidup dalam kesetiaan, dalam kasih yang murni. Sampai hari Kristus datang kali kedua, kita ditemukannya tidak bercacat celah. Itu dia. Saya sering sekali mengungkapkan, ya, kalau kita sakit dan mati, memang ujungnya harus mati, ya bersukacita saja. Karena kita mati di dalam Tuhan. Jangan kita sakit lalu kita mati di tangan dukun, ya kan? Nah, itu dosa, ya, dosa besar. Jadi kalau kita katakan Tuhan kok nggak ada mujizatnya, saya orang beriman kok. Doa-doa pendeta, doa-doa perhalado, doa-doa semua kemana? Kok ujungnya mati? Mana
mana mujizat Tuhan? Ya terimalah, memang itulah upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia Allah menghidupkan, memberikan kehidupan kekal. Jadi ketika hari Kristus datang, jangan kita didapati ada yang lagi main joker, ya kan? Ada yang lagi main game online. Kita kan nggak tahu hari Tuhan kapan datang, ya. Seperti khotbah yang sudah dia datang seperti pencuri malam. Nggak ada pencuri me-WA kita kan, aku mau mencuri di rumahmu. Hati-hati loh katanya, nggak ada itu kan. Tapi kita harus siap sedia kapanpun. Jangan ketika Kristus datang, ada orang ketiga sedang pacaran lagi, ya kan, alias selingkuh, ya. Nah, itu dia. Jadi benar-benarlah kita hidupi kehidupan kita. Jadi apapun kapanpun Kristus datang, Dia menemukan kita dalam kekudusan, dalam kesucian. Yang kedua, dalam perikop kita ini adalah Yesus sudah memulai dan mengakhiri pekerjaannya dengan baik. Saya baca dalam ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ternyata Yesus itu Dia memulai pekerjaannya dan Dia juga mengakhiri pekerjaannya dengan baik. Kalau kita melihat saat sekarang, ada banyak orang-orang yang tak dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Banyak orang memulai pekerjaannya tetapi sulit untuk mengakhirinya. Contohnya kita dapat melihat seperti gedung-gedung, ya. Gedung-gedung setengah jadi yang dibiarkan mangkrak, yang pengerjaannya berhenti di tengah jalan. Jadi sangat disayangkan. Sudah mengeluarkan biaya yang mahal, membuat fondasi struktur gedung, tapi akhirnya dibiarkan mangkrak begitu saja. Kita nggak tahu apa penyebabnya. Salah satu sikap membuat kita tidak kunjung berhasil dalam hidup ini adalah kita memulai tapi enggan untuk menyelesaikannya. Mungkin kita setuju di situ, ya, banyak orang melakukannya. Tidak peduli sebaik apapun kita memulai, jika kita tidak pernah menyelesaikannya, maka apa yang awalnya baik itu pun menjadi sia-sia. Inilah penyakit yang banyak menjangkiti orang muda. Ya, maaf, mahasiswa-mahasiswa, mungkin juga anak saya. Banyak mahasiswa yang memutuskan untuk cuti, lalu kemudian akhirnya apa? Drop out. Padahal ya hanya perlu menyelesaikan tugas skripsinya saja toh, iya kan? Iya. Lihatlah betapa banyak pebisnis yang menghentikan usahanya di tengah jalan. Ketika apa? Menghadapi tantangan, berhenti di situ. Bukan karena tantangan itu terlalu besar untuk dihadapi, tapi ia sendiri tak tahan menghadapinya. Bagaimana solusinya? Nggak mau cari win-win solution. Sudahlah, biarkan saja, nanti saya beralih lagi ke usaha yang lain. Betapa mudahnya berpikir seperti itu. Dalam pernikahan pun begitu, banyak pasangan yang memulai pernikahannya di depan altar, tapi mengakhirinya di mana? Sidang pengadilan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengalaminya, bukan? Kita memulai beres-beres rumah, ya, tapi kemudian kita meminta orang lain yang menyelesaikannya. Cobalah, sering sekali begitu. Jadi kita perlu belajar dari prinsip firman Tuhan. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Dia memulai dan menyelesaikannya dengan tuntas, sempurna. Gak
ada kata Tuhan, nanti lagi kulanjutkan. Sampai tuntas 6 hari dia menciptakan itu. Bagaimana dengan Yesus? Yesus memulai. Dia menyelesaikannya di mana? Di kayu salib. Sudah selesai katanya. Itu kata terakhir. Detik-detik kematiannya sudah selesai. Tetelestai. Pekerjaannya sudah kelar. Lalu bagaimana dengan kita? Kata Paulus, Ia yang sudah memulai mengakhirinya. Maka kita diajak, bagaimana kita memulai kehidupan kita ini, akhiri. Kalau sudah starting pointnya kita memang startnya di situ, percaya kepada Kristus, finish sampai akhir. Kita tetap teguh, tetap setia. Ini tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita melalui Rasul Paulus. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Kalau kita pernah berhenti di tengah jalan, menunjukkan kita gampang menyerah, kurang ulet, kurang tekun, tidak sabar. Inilah penyakit yang harus kita singkirkan. Apalagi kita sebagai orang muda ya. Maka perlu kita membuang kebiasaan-kebiasaan buruk. Belajarlah kita kepada Yesus. Dia yang memulai dan dia pun mengakhirinya. Maka ketika kita memulai suatu pekerjaan, akhiri itu dengan baik. Tuntas, tas ya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan, tuntaskan. Jangan tunggu besok lah. Ya, siapa tahu kita sakit kan, ya nggak terselesaikan. Apalagi kalau tiba-tiba mati, nggak selesai. Padahal penting. Maka perlu kita menyelesaikan tugas-tugas kita di dunia ini. Karena Yesus sudah menyelesaikan tugas-tugasnya di dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, marilah kita memegang teguh apa yang sudah difirmankan melalui Rasul Paulus, supaya kita hidup dalam kekudusan dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Kita kerjakan pekerjaan kita, kapanpun dia datang, kita ditemukannya hidup dalam kekudusan yang daripadanya. Amin. Kita